Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Nur Yazid dari kelas A3 HKR, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dengan dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG. Berikut ini jawaban saya untuk tugas UTS Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama, usul fikih. Secara bahasa, kata usul berarti dasar atau pokok, dan fikih berarti pemahaman. Jadi usul fikih berarti dasar dalam memahami hukum. Secara istilah, ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum Islam dari dalil syar'i seperti Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Kemudian soal nomor 2 mengenai fikih. Secara bahasa, fikih berarti paham atau mengerti secara mendalam. Kemudian fikih secara istilah yaitu merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil yang terperinci. Yang soal nomor 3 mengenai qawaid fiqhiyah. Secara bahasa, qawaid artinya kaidah atau dasar hukum, dasar umum. Sedangkan fiqhiyah yang artinya berkaitan dengan fikih. Kemudian secara istilah, qawaid fiqhiyah merupakan aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahami dan menyimpulkan banyak hukum fikih secara mudah dan menyeluruh. Kemudian pertanyaan nomor 4 mengenai perbedaan antara usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Usul fikih itu membahas cara atau metode menggali hukum dari dalil-dalil. Kemudian fikih yaitu membahas hasil dari proses penggalian hukum itu sendiri. Kalau qawaid fiqhiyah itu membahas tentang kaidah-kaidah umum yang menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum. Contohnya seperti kalau usul fikih itu mengetahui bahwa sholat itu wajib. Contohnya dalam usul fikih, para ulama itu membahas cara mengetahui bahwa sholat itu wajib berdasarkan dari Al-Quran. Dalam fikih contohnya yang dibahas yaitu tata cara pelaksanaan sholat, atau sebelumnya seperti bacaan atau rokaat gitu. Sedangkan dalam qawaid fiqhiyah dibahas seperti kaidah kesulitan mendapatkan kemudahan, sehingga orang sakit itu boleh sholat sambil duduk atau terlentang. Lanjut pertanyaan nomor 5, kaidah qawaid fiqhiyah yaitu yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan tergantung pada niatnya. Definisi secara bahasa, al-umur berarti segala urusan dan maqasidiha berarti tujuannya. Secara istilah yaitu perbuatan manusia dinilai berdasarkan niat dan tujuannya. Dalil Al-Qur'annya yaitu pada surah Al-Bayyinah ayat 5 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau dalam dalil as-sunnahnya yaitu innamal a'malu binniyat. Keterkaitannya yaitu keduanya menegaskan bahwa amal ibadah sah dan berpahala jika disertai dengan niat, yaitu niat ikhlas. Contohnya yaitu suami menafkahi istri karena Allah itu mendapatkan pahala, sedangkan kalau
karena pamer atau apa gitu tidak mendapatkan pahala. Kaidah kedua yaitu al-yaqinu yuzalu bisaki. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Definisi secara bahasa, yakin berarti keyakinan dan syak berarti keraguan. Kemudian definisi secara istilah, hukum yang sudah pasti tidak boleh diubah hanya karena timbul keraguan. Dari Al-Qur'annya yaitu surah Al-Hujurat ayat 6. Keterkaitannya yaitu ayat dan hadis mengajarkan agar keputusan diambil berdasarkan kepastian, bukan dugaan. Contohnya yaitu suami yang ragu apa telah menjatuhkan talak dianggap belum menjatuhkan talak karena dianggap belum yakin. Kaidah ketiga yaitu definisi secara bahasanya, masako berarti kesulitan dan tafsir berarti kemudahan. Kemudian secara istilah berarti bila ada kesulitan berat dalam melaksanakan hukum maka syariat memberinya keringanan. Dalam Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumu yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam hadis bunyinya innad dinnya dalam hadis bunyinya innad dinnya yusru, dan selanjutnya yaitu keterkaitannya keduanya menjelaskan Islam memberikan kemudahan bagi umatnya dalam hukum keluarga, yaitu contohnya wanita hamil atau nifas diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya ketika sudah selesai. Kaidah keempat yaitu ad-daruru yuzalu. Daruru yuzalu, bahaya harus dihilangkan karena mudaratan harus dihapuskan. Secara bahasa, doror berarti bahaya, doror dihilangkan. Definisi secara istilah yaitu segala hal yang menimbulkan mudarat harus dihapus atau dihindari. Dalil Al-Qur'annya dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Keterkaitannya yaitu dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang tindakan yang menimbulkan kerugian. Contohnya yaitu suami yang terus menyakiti istri maka boleh diajukan cerai. Yang kaidah kelima yaitu al-adatu muhattamatu, kebiasaan dijadikan dasar hukum. Secara bahasanya adat berarti kebiasaan dan muhammah berarti dijadikan hukum. Kemudian secara istilah yaitu adat atau kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Dalil Al-Qur'annya pada surah Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya judil afu. Keterkaitannya yaitu ayat dan hadis menunjukkan bahwa kebiasaan
baik dapat dijadikan acuan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya yaitu penentuan mahar atau itu penentuan mahar ditentukan adat masyarakat setempat. Demikian jawaban UTS dari saya mengenai Quote Fikih ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.